Pertanyaan pertama, penegakan hukum bertujuan untuk berlaku adil dan benar. Tetapi mengapa proses penegakan hukum seringkali berjalan lambat dan kurang efektif? Oke, penegakan hukum bertujuan untuk berlaku adil ya dan benar. Ya, tujuan penegakan hukum adalah untuk soalnya kalau kata penegakan hukum adil dan adil itu berbeda ya. Adil itu nanti didapatnya nanti di pengadilan. Kalau di penegakan hukum itu belum tercapai keadilannya sebenarnya. Karena orang yang diduga sebagai pelaku pun belum tentu dia merasa adil. Pelaku dan korban itu belum tentu merasa adil karena keadilan itu nanti ditentukan di pengadilan. Kalau di penegakan hukumnya itu, soalnya penegakan hukum itu macam-macam. Ada tingkat kepolisian, ada tingkat kejaksaan, ada tingkat pengadilan. Nah ini pertanyaannya untuk ke siapa? Ke polisi. Berarti kalau polisi penegakan hukum berarti belum masuk ke keadilannya, belum adilnya karena belum divonis. Nanti keadilannya nanti di tingkat ke pengadilan, baru nanti timbul keadilannya. Apakah dia tindak pidananya apa, terus hukumannya berapa, nanti disitulah baru keadilannya tercapai. Ya kalau penegakan hukum itu rangkaiannya banyak, makanya berjalan lambat dan kurang efektif itu karena perjalanannya lama, tingkatannya banyak, ada tingkat polisian, tingkat kejaksaan, ada tingkat pengadilan. Pengadilan pun banyak dari tingkat pertama, kedua, ketiga, peninjauan kembali sampai kasasi. Jadi panjang penegakan hukum itu di Indonesia itu panjang prosesnya gitu. Makanya terkesan lambat ya seperti itu, panjang prosesnya. Yang kedua, bagaimana struktur dan sistem hukum di Indonesia, khususnya di Kecamatan Rajak, memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap penegakan hukum dan keadilan? Oke. Struktur ya. Sistem hukum Di Indonesia. Kalau berbicara struktur sama sistem itu sebenarnya kompleks. Saya jawab yang ringannya aja. Setiap orang yang datang ke kantor polisi itu mempunyai akses yang sama. Sama, semuanya dapat upaya penegakan hukum. Apapun itu bentuknya. Manusia dari pertama kali di dalam kandungan sampai meninggal pun itu diurusin sama polisi. Dia misalkan dalam kandungan digugurkan, itu ada hukumnya. Sampai orang meninggal pun kalau tidak wajar itu ada hukumnya juga. Itu diurus sama polisi yang ngurusin. Aksesnya sama semuanya. Dari manusia dari belum lahir sampai meninggal itu aksesnya sama. Orang gila pun sama kita ngurusin juga. Kadang-kadang ada penyerahan warga segala macam. Pertanyaan ketiga, kita sebagai warga Rajak, apa saja yang harus kita lakukan untuk meminimalisir tindak kriminal? Kita sebagai warga Rajak, semua warga Rajak itu setiap masyarakat itu sebenarnya polisi bagi dirinya sendiri. Jadi bukan kita kan polisi cuman emang polisinya, tapi polisi sebenarnya adalah polisi bagi dirinya sendiri. Bagaimana untuk memiliki tindak pidana kriminal? Ya kita harus tahu seperti misalkan kita parkir motor, harus mikir motor ini dalam jangkauan kita seberapa jauh, keamanan motor ini sudah terjaga apa belum, apakah ada alarmnya, apakah sudah dikunci, apakah sudah digembok. Itu contohnya untuk meminimalisir tindak kriminal pencurian. Kalau misal terhadap diri kita sendiri, misalkan untuk meminimalisir agar tidak terjadi pelecehan, misalkan perempuan, ya minimalisirnya adalah pakai kerudung kalau muslim, pakaian yang rapi, jangan mencolok, ya sesuai dengan syariat lah, seperti itu. Pertanyaan keempat, bagaimana penegak hukum di wilayah Rajak ini mengatasi tindak kriminal yang sering terjadi, seperti maraknya tawuran antar pelajar, aksi gangster, dan lain sebagainya? Jadi kalau di kita itu malam itu pasti patroli sampai pagi, live report, itu perintah dari pimpinan untuk melaksanakan patroli. Terus maraknya tawuran antar pelajar. Sebenarnya kalau marak antar pelajar itu
sekarang itu udah nggak ada ya, jarang ya kalau antar pelajar. Kalau antar kelompok masing-masing itu di luar, kebanyakan di luar dari jam pelajaran kebanyakannya. Jadi kalau emang untuk mengatasi itu ya sebenarnya kita patroli aja untuk mencegah timbul adanya niat mereka untuk melakukan jalan ke kelompoknya mereka, kelompok keliling, nyari lawan segala macam, itu untuk meminimalisir itu aja. Terima kasih. Untuk pertanyaan kelima, apa hambatan utama yang dihadapi oleh petugas penegak hukum dalam menangani kejahatan di kecamatan, dan apa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum? Apa hambatan utama yang dihadapi oleh petugas penegak hukum dalam menangani kejahatan? Hambatan utamanya adalah sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia terbatas. Kemudian apa yang langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas? Langkah yang diambil itu kalau dari polisi itu setiap desa 1 polisi. Itu untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di awal. Mereka masuk ke masyarakat, mereka pembina masyarakat, itu diharapkan oleh pimpinan itu efektif dalam penegakan hukum. Karena dari situ terciptalah kerjasama antara polisi dengan masyarakat. Informasi apapun dari masyarakat yang timbul, keresahan masyarakat tentang hukum, mereka mengkonsultasikan ke Babin Kamtibmas mereka. Kalau saya sendiri itu di bagian penindakannya, reserse. Kalau bagian pencegahan itu ada di Binmas dan patroli gitu. Pertanyaan keenam, seberapa penting kerjasama antara masyarakat dan penegak hukum dalam mencegah dan menangani kejahatan di Kecamatan Rajek? Oke. Sangat penting itu karena apa? Seperti pertanyaan sebelumnya. Jadi setiap desa itu ada 1 polisi sebagai pembina, yaitulah untuk menciptakan kerjasama tersebut. Bukan cuma dalam penegakan hukum, segala macam, dari lapisan bukan hanya penegakan hukum, jadi macam-macam itu. Nah, untuk mencegah dan menangani kejahatan seperti itu, setiap masyarakat itu pasti mempunyai informasi, karena nggak mungkin polisi tahu ada di sini ada tindak kejahatan tanpa ada informasi dari masyarakat gitu. Baik, terima kasih. Bagaimana peran serta masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum dalam mengungkapkan dan mencegah tindakan kriminal di lingkungan Kecamatan Rajek? Kalau untuk peran masyarakat sendiri itu kita meminta masyarakat untuk saling menginformasikan apabila masyarakat menemukan tindak-tindak pidana kriminal yang ada di lingkungan Kecamatan Rajek. Nah, dan masyarakat bisa menghubungi call center Rajek. Itu kan biasanya ada call center Rajek, itu dia bisa menghubungi call center Rajek, Polsek Rajek, atau menghubungi polisi yang Babin Kamtibmas selaku di desa. Itu bisa langsung menghubungi untuk respon langsung bila mana ada tindak-tindak kriminal yang ada di Kecamatan Rajek. Cukup itu sih kalau untuk perannya. Lanjut pertanyaan yang kedua, apa tantangan pihak kepolisian Rajek dalam menghadapi pelaku kriminal seperti tawuran, pembegalan, serta pencurian di lingkungan Rajek ini? Kalau untuk tantangan pihak kepolisian dalam menghadapi pelaku kriminal seperti tawuran, kalau seperti tawuran sih paling tidak kita memberi himbauan dulu sebelum ada kejadian. Kita memberi himbauan terhadap istilahnya remaja-remaja yang sedang kumpul di pinggir jalan. Nah, kita kan sebelumnya mengadakan patroli bila mana kita menemukan anak-anak remaja yang sedang kumpul-kumpul. Kita beri himbauan untuk bisa pulang ke rumah di luar jam batas malam gitu kan, karena untuk mengantisipasi tawuran tersebut itu. Terus kalau untuk pembegalan ya apa ya tantangannya ya ada sedikitnya ya, kasus-kasus pembegalan memang ada yang istilahnya
tantangan buat kita ada, dalam arti ya mungkin ya pelakunya berontak atau gimana dalam pas penangkapan mungkin ada. Itulah tantangan kita gitu kan. Cuma kita kan harus ada pencegahan juga gitu. Paling itu sih ininya, jawabannya cukup udah. Terima kasih Bapak. Lanjut rekan saya. Pertanyaan nomor 9, keterbatasan sumber daya dalam penegakan hukum di tingkat kecamatan seringkali mendorong masyarakat untuk main hakim sendiri. Apa langkah yang dapat diambil untuk mencegah hal tersebut terjadi? Ya jawabannya simpel sih ya. Kalau misalkan kita temukan semisal ada kejadian itu kan, seperti misalkan maling motor ataupun pencurian-pencurian yang lainnya gitu kan, itu biasanya kan banyak masyarakat yang mengamankan terlebih dahulu gitu kan. Nah, dan masalah itu kan pasti kan ramai itu biasanya. Paling tidak langkah-langkah yang dapat kita ambil ya untuk mencegah hal tersebut. Bila mana kita mendapat informasi ya kan terkait kejadian tersebut yang dimana masyarakat itu banyak, nah kita langkahnya itu harus menyegerakan ataupun respon untuk ke lokasi kejadian, ke lokasi maksudnya karena untuk mencegah hal-hal yang dimana masyarakat itu bisa main hakim sendiri. Nah, dengan adanya kita langsung respon ke lokasi, kita bisa mengurangi hal-hal tersebut yang namanya main hakim sendiri. Kita bisa mencegah masyarakat yang masyarakat itu kadang-kadang ada yang jadi provokasi untuk main hakim itu biasanya ada. Makanya kita harus langkah cepat untuk mencegah hal tersebut dari namanya respon itu, menyegerakan ke lokasi bila mana ada kejadian-kejadian yang mengakibatkan masyarakat itu banyak kumpul-kumpul untuk istilahnya namanya main hakim sendiri itu tersebut gitu. Ya itu aja sih. Pertanyaan nomor 10, apa solusi terbaik agar hukum bisa ditegakkan dengan lebih adil dan efektif dalam menangani tindak kriminal? Ya kalau selama ini kita pihak kepolisian gitu kan, setiap dalam menangani tindak kriminal itu kan memang sebenarnya ya kita kan ini menunjang dalam arti kita mempedomani dari namanya yang undang-undang berlaku ya kan, dari misalkan pasal-pasal yang dijerat tindak pidananya seperti apa gitu kan, itu kan ada ancaman hukumannya, ancaman pidananya berapa tahun gitu kan. Nah ya di situ ya menurut kita sih udah lebih baik gitu kan, karena kita mengacu pada undang-undang misalkan tindak kejahatan seperti apa, misalkan pencurian ya kan, itu kita udah ada undang-undang yang mengacu pada tindak pidana tersebut. Itu aja sih ya. Terima kasih Bapak.